Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru ini dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal 13 ayat 36 sampai dengan 43. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari, Yesus meninggalkan orang banyak, lalu masuk ke rumah. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Ia menjawab, "Orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih baik itu anak-anak kerajaan, sedangkan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang itu ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Jadi seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan dari dalam kerajaannya segala sesuatu yang menyebabkan orang berbuat dosa, dan semua orang yang melakukan kejahatan, lalu mencampakkan mereka ke dalam tungku berapi. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar." Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema renungan kita hari ini adalah mendengarkan. Saudara-saudari, gambaran tentang akhir zaman ditampilkan oleh Yesus untuk direnungkan. Ada dua kelompok manusia yang akan diadili. Ada kelompok anak-anak kerajaan Allah, dan ada kelompok anak-anak si jahat. Anak-anak kerajaan Allah adalah orang-orang baik, saleh, dan taat kepada Allah. Sedangkan anak-anak iblis adalah orang-orang yang jahat, yang mengikuti rancangan iblis. Mereka juga tidak percaya kepada Tuhan dan selalu melawan atau memberontak terhadap ajaran-ajarannya. Yesus menegaskan bahwa akhir zaman orang baik akan masuk dalam kerajaan Allah, sedangkan orang jahat akan mengalami hukuman dan kebinasaan. Kehidupan setelah kematian sangat ditentukan oleh hidup sekarang ini. Kebaikan, kasih, iman, harapan, kebenaran, keadilan yang kita lakukan di sini akan mengantar kita kepada kebahagiaan abadi. Sebaliknya, dosa dan salah dan berbagai macam kejahatan
hanya akan mendatangkan penderitaan dan hukuman pada akhir zaman. Apapun kualitas iman yang kita upayakan, semuanya mengarah ke akhir zaman. Saat kita memperoleh kepastian apakah kita masuk ke dalam kerajaan kekal atau tidak, kita tidak pernah tahu di mana kita akan berada. Satu-satunya yang dapat kita lakukan ialah bersikap dan bertindak sebaik-baiknya, sehingga para malaikat yang bertugas memisahkan orang baik dari orang jahat akan menemukan kita dalam golongan orang baik. Selain itu, kita juga berharap pada belas kasih Tuhan dan pengampunan atas dosa, sehingga oleh belas kasih itu kita masuk ke dalam kehidupan kekal bersama Bapa. Jika melihat seluruh hidup dan pengajaran Yesus, hidup itu sendiri sudah merupakan proses seleksi. Yesus memberi indikator siapa yang diselamatkan dan siapa yang tidak. Saudara-saudari, Yesus dalam Injil hari ini dengan sangat jelas melukiskan semuanya ini tentang apa yang akan terjadi dengan hidup kita kelak. Apakah kita dicampakkan ke dalam neraka ataukah beroleh hidup bahagia di surga? Semua tergantung pada kita yang menjalaninya. Karena hidup digerakkan oleh tujuan, maka pilihan akhirnya atau pilihan akhirat kita menentukan sikap dan perilaku kita saat ini. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami, mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.